Baik, Bapak perkenalkan, nama saya Dr. Amia. Namanya siapa Pak? Raihan, Dok. Raihan. Bapak Raihan umurnya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Berarti sekarang bekerja atau sebagai mahasiswa? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Baik. Mahasiswa di fakultas apa kalau boleh saya tahu? Saya fakultas kedokteran, Dok. Fakultas kedokteran di Universitas Andalas. di Universitas Andalas. Oh iya. Bapak kira-kira Raihan aja ya saya panggil ya. Jadi Raihan ada masalah apa datang ke sini? Jadi saya tuh belakangan tuh sering sedih-sedih gitu, Dok. Sedih-sedih nggak jelas gitu. Jadi kayak tiba-tiba saya merasa sedih. Terus kadang-kadang waktu saya rasa sedih itu nafas saya sesak, terus jantung saya berdebar-debar. Kadang juga saya karena nafas saya sesak itu saya rasa tercekik gitu, Dok. Terus juga kadang tuh kalau saya udah yang sakit banget gitu rasanya sampai ke seluruh tubuh saya gitu, Dok. Sampai ke seluruh tubuh jadinya. Itu kira-kira udah berapa lama Raihan rasakan gitu? Sudah 6 atau 7 bulan ini lah, Dok. 6 atau 7 bulan. Sekarang berarti 21 tahun, semester berapa? Semester terakhir, Dok. Semester terakhir ya? Lagi mengurus skripsi. Iya, terus Kira-kira skripsinya aman? untuk skripsi saya agak berat sih, Dok. Soalnya juga saya kadang tuh mut-mutan gitu juga, Dok, untuk ngerjain skripsi, apalagi kalau saya lagi gejala yang itu tuh timbul gitu, Dok. Oh ya, gejala sedih-sedihnya tadi muncul Iya. sampai jadi nggak bisa melakukan Iya, aktivitas. saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi untuk sebagai mahasiswa sendiri sekarang kuliah ya kedokteran, berarti ada sistem blok itu. Untuk nilai bloknya atau kehadiran kuliahnya apa masih bagus atau bagaimana? Saya kadang sering bolos gitu, Dok, karena waktu saya tiba-tiba sedih itu nggak bisa diprediksi gitu juga, Dok. Kadang saya bangun tidur terus tiba-tiba rasa sedih, terus jadi nggak mood pergi kuliah. Terus juga kadang waktu sebelum ujian tuh saya nggak minat buat ngafal gitu, Dok. Jadi kayak nilai saya jadi anjlok banget. Udah 6 bulan berarti udah jalan kira-kira 3 atau 4 blok ya. Iya. Nilai untuk 3 sampai 4 blok itu kira-kira ada perubahan nggak dari sebelum ada gejala ini? Makin turun ya nilainya. Oh iya. Sedih-sedih. Ya mungkin selain itu apa kira-kira ada keluhan lain lagi nggak yang sering mungkin ada ke dokter lain sebelumnya, mungkin ke dokter? Oh, iya. Terus kan saya sebelumnya itu sering sakit perut gitu kan, Dok. Sakit perut, ya. ya. Nyeri banget di ulu hati gitu rasanya, Dok. Ya. Terus saya ke dokter penyakit dalam gitu, Dok, Ya. buat ngeliat apa sih sakit saya gitu kan, Dok. Ya. Terus katanya cuman gastritis gitu, Dok. Jadi suruh istirahat saja. Kecapean aja ya katanya. Ya, sebelumnya juga karena saya berdebar-debar tuh sampai nyeri juga kadang, Dok. Kan nyeri sampai berdebar-debar terus nyeri. Ya. Akhirnya terus saya pergi juga ke dokter jantung gitu, Dok. Sampai ke dokter jantung. Iya. Hasilnya kayak gimana kata Hasilnya dokter? normal-normal saja, Dok. Normal. Terus katanya kelelahan aja mungkin nih, terus Kelelahan, disuruh istirahat gitu, Dok. Iya. Dari 6 bulan sampai sekarang itu kira-kira keadaan Raihan semakin membaik atau semakin memburuk perasaannya? Makin memburuk, Dok. Makanya saya memutuskan buat ke dokter juga. Iya, saya paham. Jadi emang mungkin untuk mencoba datang ke sini ke dokter spesialis jiwa atau mungkin psikolog itu udah langkah besar yang Raihan ambil, yang juga cukup berani. Sebagai mahasiswa kedokteran juga kan kita harus terbuka dalam mental health. Sehat itu bukan cuma sehat fisik tapi sehat secara jiwa juga. Jadi kalau emang Raihan merasakan gejala-gejala seperti tadi itu memang ya, kalau emang butuh istirahat, kita butuh istirahat. Memang itu kalau bisa pikirannya cemas itu tadi, ada kecemasan mungkin itu dalam kan setiap mau menghadapi ujian, misalnya tadi ada waktu-waktu spesifiknya, dan juga mau skripsi itu jadi menambah pikiran, mungkin itu cemasnya dari situ. Jadi mungkin
seperti yang dokter spesialis jantung atau lambung bilang untuk istirahat lagi, ya mungkin memang kalau butuh istirahat ya butuh istirahat gitu. Jadi diketahui lagi bahwa badan kita itu sehatnya bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat jiwa gitu. Jadi mungkin kalau di sini dari keluarga sendiri apa pernah ada yang mengalami gejala seperti ini, atau mungkin ada riwayat berobat ke psikolog atau dokter jiwa juga? Enggak ada. Belum ada ya. Jadi baru Rehan di sini ya. Iya. Kemudian apa ada penyakit turunan kayak misalnya diabetes atau emang tumor, kanker kayak gitu-gitu? Nggak ada ya. Kemudian di sini kan Raihan berarti mahasiswa, tinggal sama orang tua atau sendiri? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Merantau? Ya, merantau. Oh ya, orang tuanya di Jakarta dong. Di Jakarta. Oh. Jadi di sini sama teman-teman aja berarti ya, atau ada saudara? Sama teman-teman. Sama teman-teman aja. Kira-kira selama Raihan kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini, kira-kira teman-teman atau lingkungannya mendukung atau enggak? Beberapa teman-teman ada yang mendukung dok, cuman beberapa juga sebagian saya pernah bermasalah gitu dok sama teman-teman saya. Jadi saya kan di blog yang lalu tuh di semester ini itu saya ketua kelompok gitu dok. Oh, ketua kelompok ya. Iya, jadi saya tuh kayak untuk menghubungi dosen saya untuk semuanya saya lah yang pimpin gitu kan dok, karena cowok satu-satunya juga. Oh, cowok sendiri jadi ketua ya. Iya, jadi ketua. Terus itu jadi tekanan gitu sama saya dok, seolah-olah kayak saya harus ngerjain semuanya gitu dok. Jadi karena ada tekanan itu juga Rehan mungkin merasa agak lelah juga dengan itu ya. Iya, gitu. terus juga yang kenapa saya bisa bermasalah sama teman-teman tuh kadang saya lupa menghubungi dosen gitu kan dok. Soalnya juga kadang kan saya nggak stabil gitu kan dok, apalagi saya bisa tiba-tiba sedih, terus bisa tiba-tiba lemas gitu kan dok. Terus jadi kayak saya lupa menghubungi dosen atau nggak menghubungi dosen gitu, terus mereka nggak ngerti keadaan saya gitu, saya juga nggak cerita ke mereka gitu kan dok. Akhirnya mereka kayak kurang baik lah hubungan sama saya sekarang. Jadi agak merenggang sama sejak sakit ini muncul gejala-gejala ini juga merenggang hubungan sama teman-teman gitu ya, dan keadaannya juga merantau. Oh, ya. Jadi gini Raihan, jadi dari yang saya simpulkan dari yang Raihan ceritakan ke saya itu, Raihan ada gejala kecemasan, kemudian ada serangan panik. Jadi untuk yang gejala berdebar-debar, sesak nafas, tadi Raihan bilang juga agak tercekik kadang pada saat sesak nafas itu, nanti mungkin akan Raihan pelajari di kedokteran juga, itu namanya ada serangan panik. Jadi serangan panik itu nanti akan menyebabkan ada rasa ingin mati, tercekik, berdebar-debar, nanti juga mungkin ada rasa cemasnya itu menyebabkan nanti Raihan itu menjadi mencetuskan serangan panik itu juga. Kemudian ada tadi saya lihat juga ada tanda-tanda dari depresinya sendiri, sedih-sedih, mungkin agak dikurang-kurangi rasa-rasa sedihnya. Kemudian kalau memang teman-teman belum mengerti mungkin diberi lagi penjelasan. Kita nggak bisa mungkin minta untuk lingkungan itu berubah buat kita, tapi mungkin kita yang harus lebih memperbaiki diri kita lagi menjadi lebih baik gitu. Dari sini mungkin nanti kira-kira Raihan ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin itu saja. Itu aja ya. Ya, jadi dari yang saya simpulkan itu tadi, mungkin ada gejala ke arah depresi dan juga kecemasannya serta serangan paniknya yang berulang. Nanti saya akan resepin untuk anti cemasnya, kemudian anti ansietasnya, kemudian juga anti depresannya nanti kita tambahkan. Kita lihat nanti, kita pantau pengobatan ini nanti apakah ada gejala-gejala yang muncul dari pengobatan yang saya berikan. Nanti mungkin ada sedikit efek samping seperti mual atau pusing, muntah, atau agak tremor, mungkin itu ada. Nanti kalau misalnya ada masalah lainnya bisa nanti kita konsulkan lagi. Saya bikin jadwalnya 2 minggu, Raihan bisa 2 minggu ya. Kalau sekarang tanggal 2 Juni berarti saya buat nanti pertemuan berikutnya 16 Juni ya. Ya, jadi kita pantau nanti pengobatannya. Selain saya ngasih obat, nanti juga ada sesi lagi untuk saya wawancara lagi. Nanti kita akan berikan psikoterapi namanya. Kita bimbing nanti Raihan untuk bisa beradaptasi sama lingkungannya, mungkin karena merantau juga. Nanti mungkin bisa saya lihat pantau dari pengobatannya apakah berhasil atau tidak. Nanti obat-obatannya juga kita evaluasi lagi setiap 2 minggu. Jadi nanti saya jadwalkan konsul rutinnya
di tanggal 16 ya Raihan. Nanti juga obat-obatannya silahkan, ini udah saya resepkan buat 2 minggu, nanti silahkan diambil di bagian farmasi di bawah. Mungkin itu dulu buat sekarang. Mungkin semoga cepat enak nanti perasaannya, cemas-cemasnya semoga berkurang dengan pengobatan ini. Ya terima kasih. Ya makasih Raihan.